Gue bukan emak gue. Lo anak Anak keberapa? itu gue anak ke gitu dong. Anak gue. Oh, sih kan udah nyambung. Halo podcast lovers, welcome back to Mini Talks, podcastnya para remaja. Balik lagi nih sama kita berdua. Yeay. Nah, kita kan sekarang gak nyangka ya kayak udah di part 2 gitu loh. Nah, part 1 kemarin kan kita banyak banget kan kayak ngelakuin kesalahan gitu gak sih? Bener banget sih. Kayak gak nyangka banget gak sih kalau tiba-tiba lanjut part 2 gitu. Padahal gue pikir kita bakalan stuck di part 1. Enggak dong, masa stuck di part 1 terus. Nah, di part 1 kemarin kan kita bahas tentang percintaan nih. Di part 2 ini kita bakal bahas apa sih? Ah ya, penasaran gak sih? Penasaran gak sih? Lo semua pasti penasaran kan? Nah, di part 2 kali ini kita bakal bahas pemikiran remaja tentang Masa masa depan. depan. Menurut lo masa depan itu apa sih gitu? Masa depan. Kalau menurut gue, masa depan itu sesuatu yang gue impikan atau gue cita-citakan dan harus gue kejar di masa remaja sekarang. Nah, lu punya nggak sih planning lu buat masa depan gitu? Kayak misalnya lu mau masuk universitas negeri gitu, terus kayak lu mau bahagiain orang tua gitu. Kalau planning, pasti semua orang punya planning gak sih? Iya. Apalagi remaja kayak kita. Planning gue sih ya pasti bagian orang tua mah itu nomor satu gak sih? Bener banget, bener. Tapi gue juga punya cita-cita nih. Cita-cita gue sih belum tahu juga sih bakalan tercapai atau enggak. Soalnya kan kedepannya tuh nggak ada yang tahu. Bener banget kan kadang masa depan itu nggak bisa diprediksi gak sih? Iya bener banget. Kadang apa yang kita cita-citakan sekarang, tapi malah Pas pas gedenya pasti gedenya, beda lagi kan, ah, ya kan? beda lagi. Malah yang malah kita kita cita-citanya jadi dokter nih misalnya. Tapi nanti pas gede tiba-tiba malah jadi kerja kantoran. Ih, Kan kayak nggak bisa ditebak banget nggak sih? coba itu kayak gue banget tahu kan waktu kecil tuh gue kayak pengen banget jadi polwan gitu kan. Tapi pas gue udah masuk kayak SMA gitu tuh kayak impian gue tuh berubah gitu. Tiba-tiba gue jadi kayak apa gue jadi perawat aja kali ya. Maksud gue sebenarnya bukan kemauan gue juga sih, cuma kayak mama gue tuh kayak nyaranin gue gitu kayak udah masuk perawat aja gitu karena kan sekarang tuh zaman sekarang nyari kerja tuh lumayan susah kan. Iya Nah, bener banget. kalau perawat kan maksudnya udah pasti ada gitu. Jadi Pasti mama ada aja ya gitu benar. lowongan. Jadi mama gue nyaranin gue kayak perawat gitu. Ya gue juga bingung sih sebenarnya eh, niatnya gue tuh maunya gue masuk ke psikolog. Tapi mama gue nyaraninnya perawat ya gue ikut aja dah. Tapi bentar deh. Tadi lu bilang pas kecil lu pengen jadi polisi. Iya. Kayaknya gue tahu nih kenapa lu pengen jadi polisi. Ih, kenapa tuh? Dulu Gak tahu bang. pas TK pasti pada pernah pakai baju polisi gitu Iya kan. bener bener bener. Gue Iya juga bener. pernah dan pasti ngerasa kayak keren banget gak sih Iya kalau iya. pakai baju polisi itu keren banget kalau gue jadi bisa jadi polisi. Terus lu pikir gitu. Bener, ya. Waktu TK tuh kayak kita tuh pernah kan kayak disuruh pakai baju sesuai kayak cita-cita kita gitu kan. Lu pasti di TK gitu gak sih? Iya bener banget. Lu waktu TK pakai apa? Gue juga dulu pas TK jadi polisi dan gue juga pengen jadi polisi gitu loh, polisi wanita kan ya pas kecil tuh gue juga punya impian kayak gitu pernah, tapi pas gede nggak tahu kenapa tiba-tiba melenceng gitu, kayak Melenceng jadi mau apa nih? berubah banget. Awalnya mau jadi polisi kok tiba-tiba jadi mau jadi dokter gitu. Jadi dokter itu sampai sekarang lu pengen jadi dokter? Atau udah mau melenceng lagi? Aduh gimana ya, kalau jadi dokter sih kalau sekarang sih gue mikirnya masih mau jadi dokter, tapi kalau kedepannya nggak tahu juga. Nah ya kata gue tadi kan kedepannya tuh kita nggak bisa prediksi gitu bakalan kayak gimana.
Gue waktu itu, gue sampai sekarang sebenarnya masih kayak mikir kan, gue pengen banget jadi psikolog gitu. Cuma gue mikir lagi kayak masalah ekonomi keluarga. Kan maksudnya biaya biaya buat masuk ke psikolog itu kan gak mungkin kecil gitu kan. Iya, butuh biaya besar gitu. Jadi di masa remaja ini pasti lo masih kayak ada bimbangnya nggak sih? Bimbang mau jadi apa ke depannya, mau gimana. Terus lo pasti kepikiran kayak ke depannya gue bakalan sukses nggak sih? Ke depannya jalan gue bakalan lancar-lancar aja nggak sih? Pasti pernah pasti pernah mikir gitu kan? Pasti pernah lah, kayak gak mungkin gitu kalau gue nggak pernah mikir kayak gitu. Nah, jadi gue tuh sebenarnya di masa remaja kayak gini tuh banyak banget bimbangnya. Kayak kadang gue bingung gitu, gue kan kepengen gini masuk universitas negeri yang gue pengenin. Tapi kadang kayak gue tuh masih males-malesan, kayak gue belajar males gitu. Terus sekolah juga kadang kayak gue nggak semangat gitu. Terus pelajaran juga nggak banyak yang masuk ke otak. Jadi kayak gue tuh gimana gitu, gue mikir gimana caranya gue tuh bisa ngeraih impian gue itu. Lu punya saran gak sih? Kalau gue sendiri sebenarnya gue juga pribadi kayak lu sih. Pasti nggak cuma kita doang dong, pasti remaja juga Semuanya. pasti pernah ngalamin fase ini kayak lu punya cita-cita yang tinggi tapi usaha lu ya cuma gitu-gitu Gitu-gitu aja aja gitu. gitu. Ya namanya juga remaja, pasti masih ada pemikiran kayak ah sebentar deh gue masih mau seneng-seneng dulu. Iya. Sebentar deh masih ada waktu banyak lah buat gue usaha ke depannya gitu kan. Jadi kayak mereka tuh kayak santai-santai aja gitu. Padahal kan harusnya kita mulai itu dari dini gak sih, kayak dari sekarang gitu. Iya bener banget. Padahal kita udah SMA nih ya. Harusnya sih udah punya prinsip, udah punya apa sih namanya Planning. kayak planning ya. Planning buat kedepannya mau jadi apa sih. Terus juga ada usaha lah dimulai dari sekarang. Karena kedepannya ya Gak ada yang jalannya tuh sesuai kita juga nggak sih? Iya. Gimana kita jalaninnya, gimana usaha kita, gimana prosesnya ya balik lagi ke diri kitanya. Gue mau nanya nih, apa sih yang paling lu takutin banget gitu di masa remaja ini? Kalau masa remaja pasti banyak takut juga sih. Iya. Coba Banyak maksud gue yang kayak paling lu takutin banget 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 gitu. paling gue takutin. Nggak ada sih. Habis sekarang gue masih takut kecoa deh itu doang. Ah, takut apa? Kecoa. Oh ya, Kalau kecoa gue juga takut lah. Gila kali kita ya. takutin semua umat gak sih itu mah. Bener. Apalagi kalau udah terbang. Kalau udah terbang. Kalau udah terbang tuh kecoa bukan kayak kecoa kecil biasa. Jadi kayak gede banget karena saya gue gak bisa kalau dia loncat lari itu gak bisa. Gue nanya serius, apa yang lu takutin gitu? Kalau jadi bercanda sih. Ya gak apa gak sih daripada kayak flat banget gitu. Kalau yang gue takutin di remaja ini apa ya? Kayak gue takut apa yang gue impikan ini tuh nggak bisa Nggak gitu. kecapai. Nggak kecapai. Soalnya ya sesuai yang kata kita tadi nggak sih usahanya cuma gitu-gitu doang. Tapi impiannya tuh tinggi banget Iya, gitu. iya. Kayak heran gue juga mau mulai dari mananya juga bingung karena emang belum ada planning sama sekali sih kalau dari diri gue. Belum ada persiapan. Iya belum ada persiapan. Kalau gue sih jujur ya, lebih takut kayak gue nggak bisa, kayak takut ngecewain ortu lah gitu. Kayak dia kan kayak kepengen banget gitu gue sukses gitu. Tapi gue tuh mikir kayak kalau kedepannya gue gak sukses gitu gimana gitu. Iya Kayak bener banget sih. gue takut banget. Lagi kita biar sekolah mahal. Iya, aduh, Mahal gimana banget ya loh ya. Sejujurnya gue juga sempat kepikiran gitu sih kayak orang tua gue udah ngeluarin banyak duit nih biar gue bisa Iya, masuk iya. sini. Masa usaha gue gitu-gitu aja? Masa gue Males-malesan. males-malesan terus sih? Kayak nggak ada Kayak usaha gitu. iya bener banget. Semangat juga kayaknya semangat belajar gue gitu-gitu doang sih. Lebih ke semangat mau main aja sih sekolah. Apa ya? Kadang kayak gimana ya, jujur gue tuh kepengen banget kayak gue tuh bisa gitu konsisten kayak gue belajar gitu, buat bisa maksudnya seenggaknya naikin nilai gue lah biar bisa masuk eh, apa sih. Univ negeri LGB. Iya iya itu. LGB pasti semua orang ngincer LGB. Iya, Gue juga bener, ngincer pastinya. Tapi ya agak susah nggak sih kalau mau masuk
LGBT tuh usaha lu Usahanya emang yang harus harus keras gak sih? iya Kayak bener-bener harus kayak bener-bener lu semangat banget buat capai ini gitu. iya. Harus rajin lah intinya mah. Kalau ngomongin LGBT tuh kayak rumit gak sih? Jadi rumit banget. Gimana sama yang anak kelas 12 sekarang ya? Iya Mereka bener pasti banget. kayak takut, deg-degan, pusing gitu kan. Pasti lagi ribet banget tuh pikirannya tuh. Misalkan ya, misalkan lo nih udah lulus, terus lo gak lulus ke univ yang gak lo impiin gitu. Maksudnya gak lulus di univ yang lo mau gitu. Gimana perasaan? Perasaan gue ya pastinya campur aduk gak sih? Kayak pengen nangis. Pasti nangis lah, nangis kejer berhari-hari. Tapi ya gimana lagi? Kalau bukan waktunya mungkin ya, bukan waktunya. Iya. Atau emang bukan jalannya, berarti gue harus coba yang lain gitu. Tapi lu kalau kayak nggak masuk ke univ yang lu pengenin gitu, niat lu tuh nyari univ lain atau kerja dulu? Niat gue belum tahu sih. Soalnya gue belum kepikiran bahkan tolak ya. Emang ada sih pasti kepikiran gitu. Cuman buat pilihan lainnya gue belum kepikiran sih. Tapi kayaknya gue bakalan cari univ lain dulu. Karena kalau masuk dunia kerja itu ribet banget gak sih? Apalagi kita SMA nih masih belum ada banyak persiapan gitu buat Iya, masuk iya. dunia kerja langsung. Kecuali kalau kita di SMK, mungkin kita masih ada persiapan sedikit lah. Tapi di SMK juga nggak kalah bingung, nggak kalah pusing gak sih gitu kayak kadang kan mereka harus PKL gitu, bikin laporan segala macam itu kan kayak pusing banget. Ya itu namanya persiapan kerja, Iya, PKL, ya ya harus mulai dari SMK nggak sih emang? Karena kan mereka emang tujuannya kalau nggak masuk kuliah ya langsung ke dunia kerja. Kalau nggak ngelewatin itu ya gimana bisa mereka masuk ke dunia iya, kerja? betul. Bakalan susah banget nanti ke depannya hidupnya pasti. Benar. Nah, nih, lu itu pas misalnya masuk kuliah gitu, kuliah apa sih yang pengen lu pengen gitu, univ apa sih yang pengen lu masukin gitu kayak impian lu gitu, univ impian lu. Univ impian mah kayak yang lain sih. Pastinya gue juga incar salah satu univ yang benar-benar kayak diincar banyak orang lah. UI contohnya itu gue pengen banget sih masuk UI tapi ya nggak tahu semoga aja doain aja gitu kan. Amin. Tapi kalau nggak di UI ya cari yang lain yang pastinya juga tetap negeri nggak sih. Gue tuh waktu sampai sekarang sih gue sempet kayak kepikiran gue tuh pengen kuliah sambil kerja. Cuma kayaknya kelihatannya kayak bakal capek banget gak sih? Belum lagi kalau di kuliahnya itu kayak kita ikut organisasi segala macem gitu. Pasti capek banget gak sih? Kuliah sambil kerja ya lu serius Iya, serius. maksudnya kayak Cuma kayaknya gue juga kalau kayak gitu perlu izin dari orang tua gue juga sih. Kalau menurut gue nggak bakal dibolehin. Cuma gue kayak gak mau lah seenggaknya gue kerja tuh kayak ngeringanin biayanya gitu. ya sebenarnya niatnya baik sih cuman gue tanya deh emang menurut lu kan tadi orang tua lu gak bakal ngizinin nih kenapa sih mereka gak ngizinin menurut lu. Kalau menurut gue karena kan gimana ya? Yang punya tanggung jawab atas kehidupan gue, atas sekolahnya gue gitu, pendidikan gue kan mereka sendiri gitu. Kayak ngapain gitu gue kerja karena mikirin biaya pendidikan gue padahal udah jelas-jelas tanggung jawab mereka. Cuma kan gue kadang mikir kan di umur orang tua gue yang udah nggak lagi muda gitu. Kan nggak mungkin ya gue nyuruh mereka tuh kerja kayak mati-matian buat ngebiayain gue gitu kan. Jadi kayak gue mikir seenggaknya adalah gitu gue ngasih keringanan dikit ke mereka gitu. Cerita ini ada tahu diri dikitnya gitu ya Iyalah, aduh ya iya dong. ampun Masa gue sebenarnya jadi anak gak ada setbacknya ke orang tua, seperti tertampar ya tersindir. lumayan lah ya sindir dikit aja sebenarnya gue juga sempat kepikiran kayak gitu tau kayak kuliah sambil kerja tapi kalau kalau dilihat-lihat sekarang tuh nyari kerja juga kan gak gampang ya Susah banget. susah itu banget 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 jadi Kadang kayak yang kuliah aja juga belum tentu kayak bisa gampang dapet kerja kan. iya nyari lowongan kerja di sekarang tuh emang susah Susah. banget jadi gue pikir kayak agak ribet nggak sih apalagi kita tuh masih baru lulus SMA terus tiba-tiba mau cari kerja part time lah istilahnya Mm. kayak jarang banget nggak sih ada yang itu kecuali biasanya sih
kalau lu punya kenalan-kenalan Orang mungkin dalam gitu ya maksud gua. benar, mungkin itu lebih mudah Gampang, lah ya gampang. jalan lu, nggak terlalu rumit gitu. Cuma kadang takutnya juga kita nggak ini nggak sih, nggak kayak eh apa nyebutnya, kayak konsisten ya. Konsisten kan, pasti kayak dia tuh nggak tetap sama pendirian kita nggak sih, kayak misalnya kan ikut organisasi terus kerja part time itu kan pasti capek banget kan, jadi kayak bagi waktu juga susah ya gak sih. Banyak ngeluhnya sih lebih Iya bener tepatnya. bener banyak ngeluhnya. Di SMA aja banyak dulunya, Apalagi apalagi nanti kuliah. kuliah kerja Bener. lagi. Ya ampun, gak mungkin banget sih. Gue rasa gue belum bisa terlalu sih, diri gue tuh belum terlalu punya banyak mental. Banyak mental maksudnya, Maksudnya mental mentalnya lu belum belum sekuat kuat, itu. belum kuat. Karena gue ya sadar lah. Sekarang aja gue banyak ngeluhnya apa-apa cuma ya Allah, ini gimana ya Allah, ini gimana ya Allah. Gue Ya, mau nanya nggak deh, mungkin banget sih. lu tuh anak berapa sih? Kok jadi nanya anak sih? Ya, Gue bener masih, aja, gue gue pengen masih, tahu. gue masih jomblo. Apa? Canda. Kalau anak, gue bukan emak gue. Lu anak Anak berapa? itu gue anak ke gitu dong. Anak gue. Apa sih kalau gak nyambung? Gue itu anak ketiga dari tiga bersaudara ya. Kebetulan anak bontot. Cuman kalau kata orang anak bontot tuh Manja gak manja, sih? Manja gak sih? enggak ah, ya kali manja, enak aja. Ayo bener. Mandiri nih bos. Berarti tuh lu punya kakak dua, Iya, cewek atau kakak cowok? dua. Cowok. Semua Iya semuanya. udah kerja. Yang satu kerja, yang satu kuliah. Ya dari segitu aja lo lihat lah ya tabungannya pasti gede banget. Jadi ya gue juga pasti mikir lah, orang tua gue pasti susah banget gak sih, kerja keras banget buat ngidupin anak-anaknya, tapi Bener. anaknya modelan gue lagi. Aduh, Aduh gimana makin ya. makin bebannya. Ih kok gitu sih. Maksudnya beban apa? Canda ya. Ah iya sebenarnya beban keluarga kebetulan. Kalau gue sih gak terlalu jadi beban ya di keluarga. Maksudnya Lo beban nggak mau nanya gitu, gue anak berapa, gue punya kakak berapa? harus banget ditanya, Kayak gue mulu nih yang nanya. harus banget ditanya. Ya gue juga pengen ditanya. Oh gitu ya. Kalau gitu sih, Lu anak keberapa emang nih gue tanya nih. gue anak ketiga dari 4 bersaudara. Itu Oh cewek nyamain semua. nyamain gue sih ketiga. Oh iya ya, lo anak ketiga juga ya? Ya nggak tahu, tanya sama gue lah yang lahirin. Kalau nanya gue, Mau dong kenalan sama lo. kenapa? Kenapa nggak kenal sama bapak gue? Nggak mau ah, bapak lu udah punya mak lu. Bapak jadi materi mau nggak? Ih kok gitu sih. Astagfirullah gak nyangka. Ya, gue anak ketiga dari 4 bersaudara. Itu semua maksudnya ada lu kan ini udah SMA nih, ada lu itu sekarang kelas berapa? Ini masih kecil, dia baru 4 tahunan. Ah, jadi cerita nih, balik ke topik lagi. Kenapa sih? Ya udah sih gue nanya doang, sensi banget heran. Nah, di masa remaja gini tuh ketakutannya kan kayak yang lu bilang ya, ketakutannya pasti banyak banget. Bener sih, bener banget. Takutannya ya pasti bukan ketakutan doang sih, cuman kayak pikirannya pasti banyak lah yang dipikirin. Walaupun emang gak seharusnya dipikirin, tapi ya pasti ada aja Aja yang gitu yang kepikiran gitu. dipikirin. Iya. Apalagi kan Contohnya, pikiran gue tuh gini, kadang pemikiran cowok itu kayaknya lebih rumit juga gak sih? Ya kan anak cowok gitu. Pastinya tuh mereka tuh punya tanggung jawab yang lebih gede gitu loh. Lebih besar gak sih daripada anak cewek? Ya sama, sebenarnya semuanya sama-sama punya tanggung jawab yang besar. Cuma kalau cowok kan mereka tuh maksudnya pasti apa ya? eh harapan dari si keluarga gak sih? Apalagi kalau dia tuh anak pertama. Contohnya abang lo deh, ya kan? bener banget sih, bener banget. Kayak mama gue tuh sama bapak gitu pasti walaupun gak diomongin secara langsung, tapi pasti ada lah harapan, menaruh harapan besar gitu lah istilahnya. Pasti kayak bebannya banyak banget sih daripada kita. Cuman ya kita sebagai adik pasti kan juga punya pemikiran kayak
kenapa nggak berbagi beban? Aduh, berbagi beban. Ya tapi kan namanya anak pertama gitu kan, pasti nggak mau lah ngebebanin kayak adik-adiknya gitu, kayak aduh adik gue masih kecil nih, masa gue ngebebanin beban gue tuh, masa ngasih beban ke adik gue gitu, kayak karena apalagi kayak anak perempuan pertama, Bener sih, bener pasti banget. itu berat banget, Terus berat dia banget. mikirnya kayak gimana caranya biar gue yang bahagian adik-adik gue gitu. Iya Gimana bener. caranya biar adik gue tuh nggak nanggung banyak beban gitu di hidupnya, kayak jalanin hidupnya enjoy gitu. Tadi aku minum dulu, aus, Ih, aus apa aus? aus lah. Agak deg-degan gak sih lo kayak gini? Padahal kan ini udah kedua kalinya ya kan? Sebenarnya masih deg-degan, cuma nggak sedeg-degan yang part satu itu loh. Kayak part satu tuh bener kan itu tuh pertama kita banget gitu kan. Bener banget sih. Apalagi pembahasan sekarang tuh kayak ya Lebih sebenarnya berat, lebih 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 berat, berat yang lebih sekarang. Cuman kayak ini mah kita ngebicarain tentang pemikiran kita nggak sih? Pemikiran kita yang benar-benar real, sering kita real. pikirin gitu. Masa depan tuh pasti ya ada aja terlintas di pikiran remaja-remaja kayak kita. Remaja nggak sih? Nah, kita Dulu, remaja ya. terus lu mau jadi apa, anak kecil? Perasaan dulu gue masih umur 3 tahun, deh. Kok sekarang udah kayak segede gini aja gitu. Kadang waktu tuh berlalunya tuh kayak cepet banget gak sih? Kita Bener yang banget. dulunya kayak masih disuapin sama emas, sekarang udah bisa makan sendiri, apa-apa sendiri. Iya bener banget sih. Dulu yang kita pikirin cuma kayak kita Main, main gitu, main. seneng-seneng. Pokoknya enjoy banget kayaknya ngejalanin harinya. Tapi pasti pas kecil, lu pernah gak sih kepikiran kayak, ih gue pengen cepet gede nih. Pasti pernah. Itu gue Pengen pernah cepet banget. gede, pengen mandiri. Soalnya kan kalau kecil tuh kadang banyak larangannya gitu Iya, dari kayak orang ini tua. apa-apa gak boleh, ini gak boleh, itu Iya gak bener boleh. banget. Jadi kayak lu pengen ngerasain cepet-cepet gede biar Biar lu bisa bisa bebas. bebas kemana aja sendiri, bebas ngelakuin apa aja yang lu mau. Padahal kan ya, ya Ternyata pas jadi udah gede gede tuh gitu tuh gak gak seenak enak itu gitu, gitu, iya. gak Terus kayak seenak kita apa yang kita pas pikirin. udah segede gini tuh kayak mikir, ah kenapa gue gak kecil lagi aja gitu, kenapa gue kayak cepet banget gedenya gitu kan. Kayak kita semakin gede tuh pasti pemikiran kita tuh makin banyak gak sih? Kayak pokoknya ya salah satunya ini yang kita lagi bahas, masa depan. Bener banget Masa sih. depan itu kan kadang emang bener-bener kayak nggak bisa diprediksi gitu kan, kayak kita nggak tahu nanti ke depannya kita bakal gimana gitu. Tapi itu pun kalau kita cukup umur sampai ke depannya, Bener ya guys. banget sih. Tapi ya namanya masa depan sebenarnya nggak harus terlalu dipikirin nggak sih? Dibawa enjoy aja gitu, kayak semuanya tuh udah ada yang ngatur kan ya. Iya, Entah itu masa depan, karir, jodoh. jodoh gitu kan. Iya, Sebenarnya ya kita cukup ngejalanin aja kayak di bawah santai sih sebenarnya bisa. Cuman ya kalau dipikirin juga tetap harus dipikirin dong. jangan terlalu santai guys, Iya karena kan bener. itu juga mempengaruhi kehidupan kita gitu kan. Santai tapi ya bukan yang benar-benar santai Santai, gitu. Santai yang kayak tidur aja kerjanya, enggak gitu kayak lagian tidur mulu juga nggak baik guys, ini kaum rebahan mana nih, nggak baik tahu tidur terus, ya guys. itu gue. Aduh, Aduh ya ampun lo kok gitu sih. Itu gue loh kalau berbahan. lu jangan rebahan mulu dong, ayo bangkit. Masa mau gitu-gitu aja? Bangkit apaan tuh bangkit? Bangkit dari apa? Bangkit dari Kesalahan sebelumnya, belajar jadi lebih baik lagi ke depannya biar bisa perbaikin diri lah, intinya kayak naikin value kalau kata orang mah. aduh bahasanya value. Kan kita tuh sebagai perempuan itu value itu penting gak sih, kayak Benar. harus banget tinggi. Kalau nggak tinggi tuh kayak susah juga buat kedepannya kita. Rumit banget gak sih? Susah kalau ngomongin soal masa depan tuh, kadang kayak yang dipikirin tuh sekarang mikir apa, kedepannya Kedepannya mikirnya tiba-tiba apa gitu. mikirnya beda Beda lagi. gitu. Beda lagi pendapat tentang ini, sekarang tuh begini terus besoknya berubah Begitu lagi. Kayak heran gak sih lo? banget banget. Susah emang kalau nebak pemikiran remaja tuh. Tapi kita juga kan remaja. Bener juga sih, kita remaja cuman sebenarnya jiwa gue tuh jiwa-jiwa anak kecil tau.
Sumpah sama. Gue kadang kayak mikir, gue udah SMA, tapi kok gue nggak kayak kakak-kakak gue sebelumnya pas SMA gitu. Kayak gue tuh kadang mesen sesuatu aja tuh kayak nggak berani. Kayak misalnya kita jalan gitu ke mall, mau makan, mau mesen makanannya. Itu gue nggak bisa ngomong sendiri. Pasti harus temen gue yang ngomong. Kenapa Jadi gue tuh begitu? gak tahu ya, gue kayak takut salah ngomong gitu kan. Ngerti gak? Kayak gue di otak ngomongnya ini udah gue rangkai gitu. Tapi pas diomongin sama gue tuh beda lagi. Jadi kayak bisa tuh gue kayak mempermalukan diri sendiri. Malu kan Masih kalau kayak gitu. kelihatan jiwa anak kecilnya lah. Padahal umur kita ini udah termasuk umur remaja yang mau menginjak Dewasa. dewasa. Apalagi gue udah tahun depan udah ini mau bikin KTP. Lu juga gak sih? Iya, gue tahun depan gue udah mau bikin KTP. Bener banget. Tapi kadang tuh pemikiran kita tuh nggak sesuai sama umur kita. Kayak yang ada di pikiran gue sekarang tuh gue tuh masih anak kecil umur 14 tahun yang masih seneng-senengnya di masa SMP, masih seneng-senengnya main, nggak Iya. mikirin terlalu banyak tentang PTN lah, tentang nilai lah. Eh, gue waktu itu kan gue lupa tadi gue mau ngomong apa ya? Ngomong apa nih, Mbak? Coba lu ulang deh. Lu ngomong apa tadi? Gue gue tuh ngerasa gue tuh masih anak umur 14 tahun yang masih seneng-senengnya Gue main. tahu gue nih. Gue ingat gue mau apa. Sebenarnya kita kan selama beberapa tahun ke belakang ini COVID kan. Bener banget. Sebenarnya itu tuh kayaknya menurut gue ya, itu tuh ke gue tuh berpengaruh banget. Kenapa berpengaruh? Jadi kan kita kan selama COVID itu kan diem di rumah gitu kan, jarang berinteraksi gitu sama sama orang-orang sekitar gitu. Jujur gue kayak karena kurangnya gue interaksi sama orang tuh nganggep gue tuh kayak masih anak kecil gitu loh. Jadi kayak gue kurang bersosialisasi gitu, kayak udah gue ngedekem aja di rumah gitu, gak ketemu sama orang-orang gitu. Jadi menurut gue pandemi yang sebelum-sebelumnya itu kayak pandemi COVID itu tuh kayak berpengaruh banget sama kehidupan gue. Kayak sekarang kan udah berkurang lah gitu ya COVID-nya gitu. Nah, gue tuh mikirnya gue tuh kayak kok gue tiba-tiba udah SMA aja, perasaan gue kemarin masih kelas 7 gitu. Iya bener Ya kan, banget. kayak kapan gue lulusnya gitu, kapan gue naik kelasnya, kayak bener-bener nggak kerasa banget gitu. Bener Pasti sih. semuanya juga pasti mikir gitu gak sih? Iya bener banget. Apalagi kita tuh kan pas pandemi itu pas kelas 7 kan ya. Iya, Itu pas kelas 8 kalau kata orang kelas 8 itu kelas yang paling paling asik iya gitu kan. bener-bener. Bener-bener Tapi asik. kita gak Tapi ngerasain kita tuh. gak ngerasain karena Gimana? emang pandemi itu kita ya cuma bisa di rumah, cuma bisa Zoom, cuma bisa ketemu lewat Zoom eh, gitu lah, virtual. elektronik lah, sosial media. Virtual. Terus kayak nggak bisa interaksi lewat chat gitu kan. Iya. Jadi ya kita juga nggak bisa ngerasain sesuruh apa sih kelas 8 itu. Ketemu juga pasti nih, misalnya kadang kan waktu itu gue sempet kan kayak ngadain yang namanya bersama teman-teman SMP gue gitu. Nah pas ketemu tuh karena pandemi ini tuh jadi canggung gak Iya, sih? pasti ada rasa canggungnya karena ketemu cuma beberapa tahun doang kan. Balik lagi tuh pas kelas 9. Itu juga Iya. udah mendekati mau Mau lulus. lulus, iya. Kayak jadi ya nggak terlalu kenal mereka, kenal sih. Kadang jadi lebih deket pasti ada. Cuman ya itu lewat chat gitu. Kalau lewat langsungnya ya kita kadang masih agak Canggung, bingung mau bahas apa gitu karena nggak sama kayak yang di chat gitu. Apa vibes-nya gitu ya guys sih. Bener-bener banget. Jadi ya kayak pasti adalah pengaruhnya ke diri kita yang lagi remaja ini. Kayak gimana? Kayak kita tuh jadi kayak korban pandemi gak sih? Bener-bener. Aduh banget ya. Kenapa diem? Nggak tahu, gue juga nggak tahu kenapa diem. Kalau diem juga Bingung mikirin masa depan. masa depan mah gak usah dipikirin. Ya gimana ya, mau gak dipikirin juga itu tuh penting banget buat dipikirin. Jadi kayak gak mungkin kalau gue gak mikirin. Iya sih bener banget. Emang harus dipikirin tapi ya jangan terlalu dibawa serius. Kenapa sih? Kayak ya lu ngejalanin hari biasa aja, dibawa enjoy gitu. Soalnya Kayak masa gue depan gak serumit itu kok. kayak gue
akhir-akhir ini ke depannya gue bakal mau rajin belajar. Kok gitu? Tiba-tiba banget. Ya biar gue bisa nyapai apa yang gue mau lah. Kepikiran orang tua Lo lu ya. bahas ini jadi kepikiran dong. Gue kayak Kepikiran orang aduh tua lu ya. banget. Keren duit sih. Ya, Gue gak ada duit. Bokeh sama banget heran deh. sama mana pengeluaran banyak. Iya, aduh gimana ya. Iya gak sih kayak pemikiran remaja juga gak jauh dari kayak duit buat main. Iya gak sih? Nongkrong. Iya, nongkrong pasti ada lah ya. Nggak ada, cuman emang selalu nongkrong. Kalau remaja mah nggak nongkrong itu kayak nggak asik gak sih? Tapi gue sama SMA, gue udah gak pernah nongkrong. Karena gue sibuk. Sibuk apaan lu? Aduh, gak tau banget. Ih, real banget. Ada lah, pokoknya gue sibuk. Gak kayak pas gue masih SMP. Pas SMP gue masih bisa seneng-seneng kayak main. Pulang sekolah main gitu. SMP kan lu corona. Ih, pas kelas 9 maksud gua. Kelas 9 itu gua masih bisa kayak sekolah pulangnya main gitu. Oh iya, udah deh waktu itu masih ada pembatasan lah ya. Pas kelas 9 tuh. Tapi nggak terlalu dibatasin nggak sih pas kelas 9 itu? Emang dibatasin ya? Iya, malah enggak. Gua enggak. Jadi waktu ada sih waktu itu pernah kayak eh oh jadi dibagi 2 sesi Iya, belajar dibagi itu dua dua sesi itu sesi. kan pembatasan. Cuma nggak lama dari kayak mendekati lulus, gue udah dimasukin semua. Jadi kayak belajar semua. gue juga gitu kak. Soalnya kan kita tuh lulus pasti ada ujiannya kan. Iya. Iya, yang diliburin tuh ada kelasnya. Jadi masuk semua. Gue gitu. Bentar, lu ini sekolah ada dibagi 2 sesi nggak sih kelas 10, kelas 7 sama kelas 8 kayak misalnya ada yang siang ada yang pagi. Ada nggak? Ada. Oh, pantesan. Kalau gue pagi semua. Gue pagi semua. Iya, pagi semua. Emang asik ya bangun pagi. Pas SMP sih gue udah biasa, tapi pas SMA semenjak gue masuk siang, gue jadi kayak, aduh, kalau masuk pagi tuh kayak males banget. Males banget gitu gak sih lu kayak males banget mandi awalnya dingin banget. dingin banget. Apalagi akhirnya ini hujan gila. Iya. Mau Tapi jarang-jarang. pelukan sama Tapi kadang bantal. kalau siang panas banget. Ya, kalau siang, kalau pagi kan hujan terus. Bawahnya dingin, gue pengen tidur. Nah, kita balik lagi nggak sih ke topik yang kita bahas kali ini? Kebanyakan kan, bukan kebanyakan sih, pasti udah pasti kan para remaja tuh punya yang namanya cita-cita. Bener banget sih. Cita-cita tuh penting banget buat kita Jangan kita para remaja dan buat masa depan sebagai kayak pegangan lah ya. pegangan Bener. hidup. Kayak biar kita tahu gitu ke depannya kita bakal jadi apa, kita gimana. Iya bener banget. Seenggaknya kalau apa yang kita mau nggak kecapai, kita pasti punya patokan lah ya buat milih hal lain yang bisa kita jalanin gitu, buat ke depannya. Lu punya saran gak sih buat para remaja zaman sekarang tuh yang kayak impiannya tuh tinggi banget, tapi kerjaannya tuh cuma males-malesan? Kalau itu sih sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing nggak sih? Kalau punya niat, punya usaha sama kemauan, ya itu buat ngerubah diri lu jadi lebih baik, pasti bisa lah ya. Tapi kalau lu nya nggak mau dan terus-terusan stuck di zona nyaman lu, ya gimana lu bisa ngeraih apa yang lu mau gitu. Karena yang paling penting itu niat, ya gak? Bener banget. Tapi kalau niat nggak diiringin sama usaha tuh ya nggak bakalan bisa. Gak bakal jalan. Nah, jadi kayaknya kesimpulan yang bisa kita ambil dari topik kali ini itu kebanyakan para remaja zaman sekarang bimbang, eh, belum pasti, dan ada juga yang udah pasti buat masa depannya. Betul banget sih. Ini buat kalian remaja di luaran sana, ini buat kita juga sih sebenarnya. Kita termasuk remaja kan. Iya. Teruslah kejar cita-cita kalian, raihlah dia dan belajarlah menjadi lebih baik di masa depan nanti. Oke, cukup pembahasan kita di topik kali ini. Tunggu kita di episode selanjutnya yang pastinya bakal ngebahas seru banget. hal-hal yang lebih menarik sih daripada ini. Gue Safa dan Gue Kaila, pamit undur diri. Dadah.